Terkait surat Bupati Pelalawan yang ditujukan kepada Ketua Tim Inver PPTPK H Provinsi Riau, ini penjelasan Bupati Haji Zukri. Kalau pemerintah pusat ini tidak memenuhi syarat, kan kewenangannya di sana. Pemerintah cuma memfasilitasi. Jadi kalau dibilang mengangkangi, saya juga tidak tahu. Ya nama aja kita mengajukan. Kalau mengajukan kan ya kalau tidak memenuhi syarat, kewenangannya tidak di kita. Terkait surat Bupati Pelalawan nomor 800-DPM PTSP-2024-220. Perihal permohonan inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan PPTPKH di Kabupaten Pelalawan, yang ditujukan kepada Ketua Tim Inver PPTPKH Provinsi Riau. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah 19 Pekanbaru yang merupakan perpanjangan tangan Kementerian LHK. Bupati Pelalawan Haji Zukri saat dikonfirmasi awak media pada Senin 2 September 2024 di depan pintu kantornya mengatakan, Ya kalau bagi kita menyalahi aturan atau tidak itu kan memang tidak di kewenangan kita. Pemerintah Pelalawan ini, saya selaku Bupati, tugas saya itu pasti memperhatikan rakyat. Memastikan bagaimana lahan rakyat yang dalam kawasan terus bisa kita bantu supaya mereka nyaman dalam menjalankan aktivitas, sehingga bisa ada kepastian hukum oleh pemerintah. Maka kita mendata tentunya masyarakat petani-petani kita yang ada dalam kawasan, yang ada di dalam kawasan perusahaan, misalnya dalam kawasan areal bicara abadi, ada dalam kawasan hutan lain, gitu kan. Data-data ini yang tentu kita ajukan, dan proses pengajuannya itu ya memang kita fokuskan memang kepada petani, karena kita tidak pernah bicara tentang korporasi. Jadi kalau ada yang bilang kita melawan hukum, itu kan tafsir masing-masing. Bagi kami adalah membantu rakyat, kami cuma fokus menolong rakyat. Siapa diuntungkan kalau ini izin ini nanti direalisasikan oleh KLHK? Ya rakyat. Bagi kami kan menolong rakyat, kami tidak bicara korporasi. Kami tidak bicara pengusaha, kami cuma bicara petani-petani Pelalawan yang ada, yang kita bantu kalau mereka terkendala pengukuran, kita bantu pengukurannya, kita berikan apa yang menjadi syarat kepada mereka. Nah itu yang diajukan, gitu kan, yang diajukan oleh pemerintah. Bahkan ada sebagian, misal perusahaannya kita panggil, misalnya Rara Abadi ini, grup mereka kita panggil gimana supaya lahan masyarakat, misalnya di Bunut, di Mandar Talangan, di Pangkalan Kuras, ada di Undangan, Terantang Manuk, di Desa Kusuma, itu kita selesaikan supaya ada kemitraan yang dibangun, termasuk misalnya di Gondai, ada di Segati dan lain-lainnya itu. Jadi bagi kami kan cuma nolong rakyat. Jadi kalau misalnya ada yang menganggap itu melawan hukum, kami kan mengajukan pemerintah pusat. Toh yang memutuskan nanti kan pemerintah pusat. Apakah misalnya DLHK mengatakan, oh ini tidak bisa, itu kewenangannya DLHK, tidak lagi jadi kewenangan kami. Tugas kami adalah memastikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu memberikan ruang kepada kebun-kebun masyarakat yang keterlanjuran. Berapa luasnya Pak Bupati? Kalau luas di Pelalawan, luasnya cukup besar. Cukup besar. Kalau totalnya mungkin bisa 45.000 sampai 50.000, angka detailnya saya tidak tahu persis karena itu kan mesti didata. Tapi yang sudah pengajuan mungkin ya sekitar 15 sampai 30.000. Tapi angka detail itu tapi yang kita ajukan ada yang mungkin sekitar 32.000 kalau saya tidak salah. Tapi yang lebih tahu teknis mungkin di dinas. Tapi prinsipnya kita karena kita ingin nolong rakyat. Nah, kalau bagi saya kalau nolong rakyat terus saya tidak tahu apakah itu melawan hukum atau tidak. Pak Bupati, Kalau kecuali menguntungkan pribadi. ini ada tim Imper yang katanya udah turun ke lapangan nih. Nah, dari hasil turun lapangan kemarin apa tuh hasilnya? Iya, tim Impas itu kan dari kementerian Iya. lakukan verifikasi di lapangan. Jadi itu kan tahapannya dilakukan verifikasi dan tidak bisa juga ngarang-ngarang, nggak bisa. Artinya apalagi bermain mata. Ya bagi kami, kalau saya selaku bupati yang poinnya adalah saya ingin nolong petani-petani masyarakat saya, rakyat saya yang kebunnya dalam kawasan sehingga tidak bermasalah, tidak ketakutan lagi, maka kita selesaikan. Toh ada undang-undang Cipta Kerja yang memberikan ruang
untuk kebun rakyat yang keterlanjuran berada dalam kawasan. Kalau ini nanti direalisasikan oleh KLHK Pak Bupati, nanti apakah ada keluar surat semacam sertifikat atau apa nanti masyarakat? Oh iya pasti, nanti kan ada bentuk legalitas yang artinya mereka bisa mengelola itu secara jangka panjang. Tapi itu kan semuanya kewenangan kan di KLHK. Kalau dengan perusahaan bahkan sudah kita panggil dan dikumpulkan, misalnya masuk dalam kawasan perusahaan nih, misalnya PT Rarabadi, baru-baru ini kita kumpul lagi, kepala desanya kita undang, perusahaannya kita undang supaya ada kemitraan dan ternyata perusahaan juga oke, misalnya di Rabunut itu hampir seluruh desa kena, Bandar Petalangan, habis itu apalagi di Pangkalan Kuras itu ada Dudangan, ada Terantang Manuk, ada Palas, ada Desa Kesuma, dan itu kita data memang kebun masyarakat yang berada dalam kawasan. Nah, kalau dia misal dituding mengajukan dalam TNTN, saya pikir mengajukan tidak ada yang masalah karena tidak dilarang juga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Justru keterlanjuran itu dibolehkan. Kalau ada putusan hukum lain, saya pun belum pernah disurati terkait putusan hukumnya. Mungkin ada yang digugat oleh LSM tertentu. Itu apa menurut Pak Bupati, apa salah alamat seharusnya KLHK yang digugat mereka? Saya nggak mau komentar jauh lah apakah salah atau tidak. Tapi yang paling penting ya bagi kita apa yang kita lakukan adalah ingin menolong rakyat dan kita membantu mengajukan, tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan korporasi. Kalau ada kepentingan korporasi yang misalnya ada yang nitip di situ, saya pastikan pasti akan kita keluarkan. Tanah itu kan aturannya ada semua, UCK-nya sudah ada yang mengatur keterlanjuran. Yang dibilang misalnya 1.200, kalau memang menurut DLHK atau Balai TNTN mengatakan tidak di ini, ya itu kan kewenangannya di mereka, tidak di kita. Jadi tidak ada yang kita kangkangi sebenarnya kalau menurut saya. Karena kewajiban saya menolong rakyat. Menolong rakyat itu memfasilitasi rakyat. Kalau rakyat tidak paham, kita kasih tahu. Kalau rakyat tidak mengerti, kita ajarkan, kita bantu. Begini, ini syaratnya. Terus apa langkah-langkah berikutnya. Bagi kita begitu. Dan bagaimana percepatan. Alhamdulillah kita termasuk yang paling percepatan di Riau. Sehingga turunlah tim Imper. Lakukan verifikasi sampai ke lapangan. Dan itu sudah dilakukan, tapi yang verifikasi kalau saya tidak salah harus sekitar 15.000 kalau saya tidak salah. Nah, tapi nanti data itu kan akan dinamis terus. Kapan waktunya diumumkan KLHK bahwasannya ini legalnya Pak Bupati? Kalau itu saya tidak bisa jawab karena kan memang tidak di kita. Bagi kita yang saya bilang tadi, kita cuma fokus bagaimana bisa menolong masyarakat supaya lahannya tidak bermasalah lagi, tidak takut kebun sawitnya digusur, ya kan, supaya mereka bisa tidur nyenyak. Itu yang kita lakukan. Apakah nanti skemanya seperti apa? Itu nanti. Kalau misalnya dalam kawasan hutan ada izin perusahaan di situ, maka kita buat kemitraan dengan perusahaan. Mitra dengan perusahaan yang memiliki izin di situ. Contohnya yang saya bilang tadi, PT Rarabadi. Misalnya ada kebun masyarakat di Palas, masuk dalam area Rarabadi, dan lebih keterlanjuran, masuk dalam kategori keterlanjuran di Dundangan, di Terantang Manuk, atau di Bunut, ada di Balang Merah, ada di Bagan Lagu, banyak, hampir 9 desa di Bunut, di Bandar Petalangan juga begitu, di Desa Kesuma juga begitu. Kita ngurus juga yang misalnya masuk dalam kawasan perusahaan yang ada di Segati, di Gondai, semuanya kita urus. Ya, termasuk di Lubuk Kembang Bungo, di Air Hitam. Kami kan membantu, mengurus, mengajukan itu ke pemerintah pusat. Nah, kalau menurut pemerintah pusat ini tidak memenuhi syarat, kan kewenangannya di sana. Pemerintah cuma memfasilitasi. Jadi kalau dibilang mengangkangi, saya juga tidak tahu. Ya nama aja kita mengajukan. Kalau mengajukan kan ya kalau tidak memenuhi syarat, kewenangannya tidak di kita. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Ex Pos Televisi mengabarkan.